pendapat saya, corona itu adalah virus yang sangat lemah. Untuk mengatasinya itu sangat mudah. Cukup kita dengan berjemur, dengan berolahraga seperti yang saya lakukan saat ini, itu corona itu sudah bisa mati gitu. Untuk menghindari penularannya itu, kalau batuk itu jangan lewat mulut. Jadi lewat jalan pintas. Contohnya kalau kita mau batuk, ditahan lalu dikeluarkan dari sini. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Sebutkan desa sebutkan cinta. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Halo semuanya, masih ingat dengan saya Sidon? Gimana kabarnya hari ini? Saya temukan sebuah alur film dari Thailand yang berjudul Ong Bak yang dirilis tahun 2003. Oh ami-ami belalang kupu-kupu yang makan nasi kalau malam mimik kopi. Tanpa berlama-lama, silakan menenangkan diri. Di awal film kita akan diperlihatkan puluhan pemuda dengan bermake up letek yang berlomba-lomba memanjat. Faktanya mereka sedang merebutkan sebuah kain yang ada di puncak sebuah pohon. Kain akan dipasang kepada sang Ong Bak dalam perayaan hari besar. Setelah lomba perebutan yang cukup seru, akhirnya kain itu pun berhasil diambil dia. Dia adalah Bakting, ialah sosoknya. Ia adalah orang yang berhasil mengambil kain itu. Akhirnya hari pemasangan kain pun tiba. Di saat upacara sedang digelar, datanglah Bakdon yang mau membeli sebuah artefak di sana. Namun karena desa itu masih lekat dengan adat istiadat dan takut akan kata pamali, akhirnya Bakdon harus pulang dengan tangan hampa karena penduduk setempat tidak ingin menjual sesuatu yang mereka anggap keramat di sana. Mempercepat cerita, malam pun tiba. พระจอมช้างสารหันมาถวายลายข้าโดยข้าถึงครับชาบอกนั่นพาประธานน้ำเหนียว Setelah menemani cucunya berlatih montai, kakek Ting lalu pergi ke tempat Ong Bak berada. Namun esokan harinya semua warga desa dikagetkan dengan kehilangannya kepala Ong Bak dari badannya. Lalu kakek Ting menceritakan bahwa Don telah mencuri kepala Ong Bak tadi malam. Lalu Bakting memutuskan untuk mengembalikan kembali kepala Ong Bak dari Bakdon. Sebelum berangkat dia dibit dan diberi sebuah jimat yang akan membantunya kelak di kemudian. Sebagian warga desa memberi sebagian harta untuk dibawa oleh Bakting ke kota Bangkok. Salah satu sesepuh memberikan sebuah alamat yang harus Bakting tuju. Sesepuh itu meminta Bakting pergi menemui anaknya karena dia adalah orang yang mungkin tahu di mana Bakdon berada. Dan setelah mendapatkan uang iuran warga yang cukup banyak, akhirnya Bakting pun berangkat untuk mengambil kepala Ong Bak suci. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Ting berhasil bertemu dengan sahabatnya di kampung. Ia adalah si Gundul yang sedang bersama dengan si wanita temannya. Faktanya mereka adalah penipu ulung yang selalu berkolaborasi untuk menipu lawannya. Mereka juga merupakan penjudi tet yang banyak hutang di mana-mana. Namun kedatangan Ting tidak disambut baik oleh si Gundul. Dia juga tidak mengakui bahwa dia berasal dari kampungnya. Ting akan tetapi sifatnya langsung berubah 180 derajat ketika ia mendengar nada dering indah dari uang receh yang jatuh dari tas Ting. Kemudian Ting langsung diajak ke tempat si Gundul tinggal. Ternyata ia menipu Ting dan menguras habis uang milik Ting.
Kemudian si Gundul langsung pergi ke tempat pertarungan bebas yang mempertaruhkan semua uang milik Ting kepada salah satu petarung di sana. Namun sialnya dia kalah dalam taruhan itu dan semua uang milik Ting langsung lenyap seketika. Terlihat Don yang sedang berada di sana juga. Ternyata ia melaporkan bahwa artefak dari desa Nang Bardo tidak dia dapat dan dia malah membawa kepala Enpak sebagai gantinya. Ding yang merasa dipermainkan dan ia pun langsung pergi menyusulnya. Namun di sana ia malah terjebak dengan pertandingan yang tidak direncanakan karena ia ingin mengambil kembali semua harta miliknya dan dengan mudah ia dapat mengalahkan juara bertahan pada pertandingan itu. Dengan rasa kekecewaan yang sangat mendalam terhadap teman sekampungnya, ia pun pergi meninggalkan si Gundul dan memutuskan untuk mencari Don dengan kemampuannya sendiri. Karena hilangnya kepala Ong Bak ternyata terdampak sangat besar terhadap desa Nang Padu dan dilanda kemarau berpanjangan hingga penduduk di sana mengalami krisis air dan tanah pun tandus. Dan setelah berpisah kembali dengan Ting, Gundul melancarkan aksinya dengan sahabat karibnya itu. Malam itu mereka mendapatkan untung sangat banyak dan rencana mereka berjalan sangat mulus seperti bulus. Keesokan harinya mereka berdua didatangi oleh rentenir yang kemudian memukulinya. Untung punya untung besar untuk ada di situ. Setelah semua rentenir kalah, mereka pun kabur. Namun ternyata mereka tidak melarikan diri, akan tetapi malah membuat teman se-RT untuk menghadapi Ting dan si Gundul. Lalu dengan jurus si kaki kelinci, mereka memutuskan berlari terbirit-birit dengan pertarungan yang sia-sia. Rombongan geng itu kemudian dan pasukan rentenir itu langsung mempelayani mereka dan aksi lari kejar-kejaran pun tak terelakkan. Ketika keadaan tidak memihak si Gundul, di sana untungnya ada jurus taburan bawang bombay dan ayam geprek. Dia berhasil melemparkannya. Namun hal itu belum bebas dari kejaran. Untungnya si Gundul bertemu dengan Ting, kemudian ia berjanji akan membantu menemukan Ting membantunya. Malam pun tiba, Ting kembali dibawa ke tempat pertarungan bebas. Itu ternyata Don di sana juga selalu berjualan narkoba dengan bosnya dan merencanakan pertarungan Ting dengan Big Bear karena ia telah membuat bangkrut. Lalu Big Bear memancing Ting agar ia mau melawannya karena yang dia cari bukan petarung. Dia pun tak menggirau atau mencaci dan memakinya yang dilontarkan dari bibir Big Bear kepadanya. Dia kehilangan akal untuk memancing Ting agar menghadapinya. Kemudian ia melecehkan pelayan dan dipukulinya. Ketika si pelayan hampir sekarat dengan pemikiran yang cukup matang, akhirnya Bak Ting pun langsung turun dan menghadapinya dan pertarungan pun dimulai. Terlihat semua penonton terpelongo dengan keterampilan Ting yang sangat memukau sehingga dia dapat mengalahkan Big Bear dengan begitu mudah. Bos besar yang menyaksikan hal itu semakin gregetan dan Ting akhirnya dia kembali mengeluarkan petarungnya yang lain untuk melawan Ting. Dan dengan terpaksa akhirnya Ting mau tidak mau harus mau di mau. Pertarungan mulai lagi.
Hingga di akhir pertandingan ternyata ada seseorang yang tengah memantau si Ting. Adalah Crazy Dog. Kok masih ada lagi ya yang lain? Sang anjing edan adalah petarung terakhir milik bos, sekaligus lawan terakhir. Setelah Bang Ting menumbangkan si Keriting, si anjing edan pun langsung masuk ke arena. Nama anjing edan tidak konyol, dapat begitu saja. Faktanya gelar nama itu sepadan dengan akalnya yang sangat edan. Mungkin dengan cara yang curang sekalipun tarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun Ting tetaplah Ting Garuda, ahli bela diri Montai dari desa yang telah bersertifikat dan dijamin keasliannya seperti madu. Belum sempat menikmati kemenangan, beruntun melihat Don, ia langsung mengejarnya. Don yang tahu ia dalam bahaya langsung bergegas pergi dari sana. Sialnya polisi datang dan mengacaukannya guys, sehingga Don lepas lagi. Lanjut cerita, pagi pun tiba. Terlihat Don dengan pacarnya yang melakukan senam pagi sebelum aktivitasnya. Namun pacarnya terlihat sedang tidak ada gairah guys untuk berolahraga. Faktanya dia memikirkan untuk bertaubat dalam mengkonsumsi narkoba. Namun Don malah menertawainya dan memasukkan barang haram tersebut ke mulut badannya hingga ia overdosis. Juga datanglah Ting dan si Gundul untuk menangkap Don di sana. Lihat di sisi sutradara yang tidak ingin filmnya cepat tamat, cepat meloloskan dan memberikan Don dekengan berupa bajuri atau geng yang menaiki bajai untuk menghadang Ting dan si Gundul, sehingga aksi lari-lari kecil dengan taksi paling mewah di negara Gajah Putih pun tak terelakkan lagi. Saksi kejar-kejaran yang sangat panjang, Ting berhasil masuk ke dalam taksi milik Don dan mereka pun berakhir nyemplung ke dalam laut. Dan di dalam air mereka pun masih melanjutkan perkelahian yang belum usai di daratan. Namun tiba-tiba Ting dikagetkan dengan belasan patung Buddha yang terjebak di sana, membuatnya kembali kehilangan Don. Malamnya pihak kepolisian mengangkut semua patung Buddha yang ada di dalam air itu, dan faktanya patung-patung itu adalah milik si bos besar karena dia mengetahui bahwa dalang dibalik tersitanya patung itu karena Ting yang telah melaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian bos besar yang gregetan, akhirnya dia menculik si Gundul dan teman-temannya. Lalu mereka dibawa ke hadapan si bos dan si bos mengatakan bahwa dia akan memberi kepala onbak jika mau melawan tangan kirinya.
Kemudian si Gundul mengatakan kepada Ting agar dia bertarung untuk yang terakhir kalinya sebagai jaminan agar bisa menebus kepala On Bak dari tangan si bos. Kemudian dia pun menyanggupi apa yang dia minta oleh si Gundul, meskipun harus kehilangan nyawanya. Apapun akan dia lakukan jika itu bisa membuat kepala On Bak balik ke kampung halamannya. Beberapa hari untuk melakukan pertarungan, lalu Ting mulai melakukan persiapan dan memakai sarung tinju dari tali galib yang digunakan dalam pertarungan mountain. Terlihat menyuntikkan doping agar dirinya kuat selama bertarung. Hingga akhirnya waktu pertarungan tiba, keduanya tampak sudah bersiap di sudut ringnya masing-masing dan pertarungan pun mulai. เริ่มต้นนะครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วสมิงสีเนี่ยต้องโผล่ให้ดีนะครับสิงที่ซ้ายก็เป็นต่างคนต่างจะประกวดกัน Serangan demi serangan dilayangkan oleh Ting, namun itu semua tidak berefek sama tangan kiri si bos besar tersebut. Semua serangan kuatnya dapat ditahan dan anehnya telah berhasil menendang lehernya. Ia pun mulai membalas semua serangan Ting. เข้ามาเลยครับตีเขา Dan Ting pun dibuat KO di saat itu juga hingga keluar cerot di luar arena. Setelah pertandingan selesai, sesuai perjanjian bos besar meminta Ting untuk pergi ke hadapannya dan mengambil apa yang menjadi milik mereka, yang faktanya itu adalah sebuah jebakan untuk mereka dengan meminta anak buahnya untuk membunuh mereka di sana, kalahkan semua anak buah bos itu tersebut. Kemudian dia pergi mensusul si bos yang faktanya berniat mau memenggal kepala Buddha kembali, namun ukurannya puluhan kali lebih besar guys daripada On Bak. Namun naas bagi si Gundul, tangannya dipatahkan oleh sang lawan. Kemudian Ting langsung menuntut balas dan mematahkan kaki orang yang telah mematahkan lengannya si Gundul. Sebelum melanjutkan pertarungan, Ting pun membuka bungkusan pemberian gurunya dan dengan ramuan itu Kemudian ia kembali berhadapan dengan tangan kiri si bos. Namun kali ini dia tampak tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang ada di ring atau arena kemarin. Faktanya, tanpa bantuan obat-obatan dia bukanlah apa-apa bagi Ting. Lalu, tangan kiri si bos menggunakan semua obat miliknya untuk melawan Ting. Dan setelah menggunakan obat, dia berhasil memukul mundur Ting, bahkan hampir membunuhnya. Namun, karena kekuatan sang Buddha atau dari sang Buddha, dan kembali melawan tangan kiri si bos. Bahkan si bos yang sepada si Ting dan mengenai bahu kanannya. Untungnya si Gundul datang dan memukul si bos hingga ia sujud di bawah alam sadar. Namun ternyata si tangan kiri belum benar-benar kalah guys. Dia pun langsung membuat si Gundul terkap, lalu Ting dengan sigap mengalahkannya.
dengan jurus bangau terbang seperti kecap hingga membuat si tangan kiri mati seketika. Langsung terbangun lalu mengambil sebuah bogem palutor untuk menghancurkan kepala Ong Bak yang telah membuat kekacauan yang sangat banyak. Untungnya si Gundul berhasil menyelamatkan kepala Ong Bak meskipun tubuhnya menjadi sasaran dari bogem Thor yang dilayangkan oleh si bos, dan kemudian kepala Buddha terjatuh tepat di atas mereka berdua. Dan namun keberhasilan selalu membutuhkan pengorbanan, itu juga berlaku kepada si Gundul. Dan setelah perjuangan panjang yang melelahkan Ting dan saya juga pastinya, dan balik ke desa Nang Pradu. Tamat ending yang sangat memuntai-taikan.